Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin, banyak umat-umat terdahulu yang oleh Allah tak diberi keistimewaan yang lebih ketimbang umat Nabi Muhammad saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan umat ini dengan 3 macam kemuliaan yang diberikan kepada para nabi. Pertama, Allah menjadikan tiap nabi sebagai saksi atas umatnya, dan umat ini dijadikan saksi atas semua manusia. Kedua, Allah berfirman kepada para rasul, "Hai para rasul, makanlah kamu dari yang baik-baik dan beramallah yang saleh." Juga Allah berfirman pada umat ini, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari yang halal, dari apa yang telah aku berikan kepadamu." Ketiga, tiap nabi mempunyai doa yang mustajab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada umat ini, "Berdoalah kamu dan aku akan menerima untuk kamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan 5 kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lemah supaya tidak sombong. Mereka dijadikan kecil-kecil supaya tidak memberatkan perihal soal makan, minum, dan pakaian. Menjadikan usia mereka pendek supaya tak banyak kesempatan berbuat dosa. Menjadikan fakir miskin supaya meringankan hisab mereka di akhirat. Menjadikan mereka umat terakhir supaya tidak lama-lama tinggal dalam kubur. Lalu keistimewaan apa yang membuat Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad? Simak ulasannya sampai akhir di channel Pesantren Kilat. Disebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umat Muhammad 4 kelebihan yang tidak diberikan kepada aku." Katanya, apa itu? Pertama, kata Nabi Adam, "Taubatku hanya diterima di kota Mekkah, sementara taubat umat Muhammad diterima di seberang tempat alias di mana saja." Kedua, pada mulanya aku berpakaian, tetapi ketika aku berbuat durhaka kepadanya, maka Allah Ta'ala menjadikan aku telanjang. Sebaliknya dengan umat Muhammad yang berbuat durhaka dengan telanjang, tetapi Allah tetap memberi mereka pakaian. Ketiga, lanjut Nabi Adam, "Setelah aku durhaka kepada Allah, maka dia langsung memisahkan aku dengan istriku. Tetapi tidak untuk umat Muhammad, mereka berbuat durhaka, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan istri mereka." Yang keempat, memang benar aku pernah durhaka kepada Allah di dalam surga, dan aku kemudian dikeluarkan dari surga. Sebaliknya umat Muhammad durhaka kepada Allah, tetapi justru dimasukkan ke dalam surga apabila mereka bertaubat kepadanya. Begitu banyak keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sehingga membuat Nabi Adam iri. Keistimewaan umat Nabi Muhammad juga terdapat di kisah lain. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi malaikat Jibril dengan membawa kabar baik untuk umatnya. Jibril menyampaikan salam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW, lalu memberitahu bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa umatnya setahun sebelum dia meninggal, sekiranya dia bertaubat. Tetapi baginda Nabi SAW mengatakan bahwa setahun terlalu lama, bisa saja kesalahan terus terjadi. Nabi SAW pun minta Jibril kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kemudahan. Jibril pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjumpa Nabi Muhammad SAW, Jibril mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni dosa umat Nabi Muhammad sebulan sebelum dia meninggal dunia jika dia bertaubat. Nabi pun mengetahui kelemahan umatnya dan meminta Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi. Tanpa payah, Jibril pun menghadap lagi. Kali ketiga berjumpa Nabi SAW, Jibril mengatakan bahwa Allah akan menerima taubat umat Nabi Muhammad SAW sehari sebelum meninggal dunia. Sebagai Nabi yang sangat menyayangi umat, baginda masih menaruh harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melonggarkan syarat taubat bagi umatnya. Nabi SAW meminta Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Pada kali keempat, Jibril menemui Nabi SAW dan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersedia menerima taubat umatnya selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Sungguh sangat beruntung sekali kita bisa menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW.
sang kekasih Allah tercinta. Bahkan ketika beliau akan diambil nyawanya, beliau masih memikirkan umatnya. Adapun di antara doa Nabi Muhammad SAW di saat sakaratul maut adalah, "Ya Allah, pedihkanlah sakaratul mautku dan ringankanlah untuk umatku." Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan rasa syukurku kepada Allah. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menambah keimanan kita. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.